اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. Senantiasa melantunkan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia dan dimuliakan oleh semua makhluk-makhluk yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang oleh Allah sendiri dikatakan laulaka lamma khalaqal aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kata Allah, tidak aku ciptakan ini alam jagat raya, juga tidak akan diciptakan para ibu dan juga tidak akan diciptakan para bapak. Ini ibu yang belakang, dia itu dulu. Ya, ibu saya lah, lagi aja. Termasuk kita yang ada di dalamnya, pastinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah Nabi akhir zaman yang begitu amat sangat open dan peduli kepada umat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar nanti di yaumil kiamah tidak ada satupun Musa pun ingin diikutsertakan menjadi umat Nabi akhir zaman, dan yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nabi-nabi yang saat ini Allah masih hidupkan mereka, di antaranya Nabi Idris, Nabi Sis, kemudian Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Mereka lah yang saat ini walaupun mereka adalah Rasul-Rasul Allah, tapi mereka saat ini menjadi umat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka bangga sekali karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka menjadi umat Nabi Muhammad. Nabi Musa sangat berkeinginan untuk menjadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah tidak izinkan. Dan kita nggak minta juga diizinkan oleh Allah untuk menjadi umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ditambah ibu bapak, bahwa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang begitu amat sangat mulia. Tamu yang diidam-idamkan bukan oleh manusia biasa, tamu yang diidam-idamkan oleh manusia mulia, oleh baginda Nabi. Yang datang bukan presiden, satu ketetapan Allah, yaitu bulan suci. Bulan suci. Ya, saya ingat dulu waktu masih anak-anak, zaman ngebon, zaman nyawa, ya asal udah mulai minggu-minggu begini, biasanya orang-orang tua kita itu udah nyimpen merang ketan hitam, udah nyimpen merang ketan hitam, merang ketan hitam udah disimpen-simpenin. Itu yang namanya kedebong pisang batu. Kedebong pisang batu hitam udah dibolong-bolongin supaya nanti besok mau puasa, ya hari ini itu pada keramas yang pakai merang ketan hitam. Saya masih kebayang tuh sekarang jadi kandang burungnya Bang Mukti. Di situ ada sumur, ya. Lantas orang pada antri baris. Ngapain? Karena mau pada mandi, antri nimba. Masih kebayang saya di depan saya, ya. Termasuk saya juga antri, cuman saya waktu itu ada menangan dikit, orang sumurnya sumur kong saya, ya. Jadi antri mau keramas pakai merang ketan hitam, merang ketan putih, dan ada yang pakai air rembesan dari pisang batu. Kenapa itu dilakukan oleh orang-orang tua kita zaman dahulu? Karena mereka begitu amat sangat gembira
akan datangnya bulan suci Ramadan. Ada 3 bulan ibu bapak yang Allah siapkan buat kita orang yang beriman kepada Allah. Pertama bulan Rajab, kedua Sya'ban, ketiga Ramadan. Bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala jadikan buat kita hendaknya kita mampu membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Tangan kita, mata kita, kuping kita, ya, pendengaran, penglihatan, semua itu adalah anggota-anggota badan yang tidak mungkin gak punya dosa. Yang gak mungkin gak punya dosa. Jangankan kita orang yang hidup di tengah kota metropolitan, kadang orang yang hanya hidup di tengah hutan belantara, temannya binatang-binatang, yang gak pernah ngomongin orang, yang gak pernah menggunjing manusia, masih banyak dosanya. Apalagi model kita yang hidup di tengah kota metropolitan, apalagi yang anaknya banyak, apalagi yang bininya banyak, pasti dosanya banyak. Jangankan bini banyak, bini aku aja kadang-kadang dosanya banyak. Jadi badan kita ini banyak dosanya, mata banyak dosa, kuping banyak dosa, tangan banyak dosa. Lalu dengan apa itu semua dibersihkan? Rasul sampaikan buat kita, Addu zakat abdanikum bila ilaha illallah. Tunaikan zakat badan kamu, pembersih badan kamu. Lakukan pembersihan badan dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yakin badannya akan dijaga oleh Allah dari kotoran-kotoran dosa, badannya akan dijaga oleh Allah dari tindakan dan perbuatan kesalahan. Karena kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimat pembersih badan-badan setiap manusia. Badan bukan pala. Kalau pala kan ada zakatnya. Apa zakatnya? Pala. Zakat fitrah. Makanya orang tua kita marah banget. Biar dikata anaknya jelek banget tuh anak. Jelek. Ya, jelek. Dia lagi tuntun, ditoyor sama orang gitu. Ditoyor. Kira-kira babanya marah enggak? Emaknya marah enggak? Apa kata si emak? Sundal banget loh. Jelek-jelek anak gua nih, bukan anak monyet, tahu nggak lo? Ya, jelek-jelek begini nih anak gua, selalu tahu. Setiap tahun palanya gua zakatin. Padahal mah udah 7.000. Ya udah 7.000 nih, ngajakin bikin 11.000. Ya. Ini nantangin ngajakin 11.000. Kemarin udah saya naikin 7.000. Cuma memang AC juga, kipas angin juga. Jadi biarin mau dapetin biarin. AC-nya matiin, emang dingin. AC-nya matiin. Oh. AC-nya matiin apa kipasnya matiin? Kipas. Ya udah kalau kipasnya mati tinggal tarik. Ya. Iya, tinggal tarik kipasnya. Jadi badan kita akan dibersihkan oleh Allah biqauli la ilaha illallah. Dan ternyata bulan Rajab ini Bu Bapak adalah bulan mulia yang dimuliakan Allah, di mana ketika itu manusia mulia yang dimuliakan Allah yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas mulia, kewajiban mulia, yaitu sholat 5 waktu. Ingat bahwa sholat 5 waktu ini adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi, tidak ada keringanan untuk meninggalkannya. Jadi kita nggak boleh ninggalin sholat. Kita nggak boleh ninggalin sholat dalam kondisi bagaimanapun. Bang, sembahyang belum? Oke, kotor banget bajunya, banyak banget kena oli. Nggak ada alasan.
Gak ada alasan. Cang, baik belum? Gua nanti kalau udah tua-tua dikit baru sembahyang. Gua masih banyak mau dosa gua. Justru tinggal sembahyang itu termasuk dosa besar. Itu kebiasaan kita hidup itu. Pak, udah sembahyang belum? Ya, gua mau ikut baktinya umur 12. Sapian atuh yang dikatain atuh, mana itu yang di atasnya sapian kadang-kadang masih ngompol mulu, udah beli ngompol mulu. Gua ngidong 3, kadang-kadang yang kanan ceret, yang kiri ceret, yang depan ceret. Masa biar dah, gua mau kasih main juga, yang penting mah ngurusin anak aja. Dan juga gue doain sama anak gua 13, kagak bisa sembahyang wajib dikerjain. Sholat itu baru boleh ditinggalin kalau udah innalillahi wa inna ilaihi. Ribet bagaimanapun, sulit seapapun sulitnya, tetap sholat itu wajib untuk ditegakkan. Karena ini mama tugasnya. Anak-anak kita ibu bapak nih ada rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin ngajinya. Bagaimana mama? Halo? Bagaimana? Mak-mak. Kalau mak-mak open peduli sama anaknya tentang urusan sholat, insya Allah nanti anak gede besar tumbuh jadi anak yang soleh. Tapi kalau maknya cuek-cuek bebek, anaknya mau ngaji ke, mau kagak ke, mau sholat ke, mau kagak ke, mau bangun ke, mau kagak ke, dicuekin oleh maknya, dicuekin oleh ibunya, nantinya anak bakal jadi anak bandel, susah ibadah, gak mau dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya, ibu. Kuncinya ibu-ibu. Saya ingat, ya waktu zaman saya masih anak-anak, saya mau 2 kali sama bapak dijewer, sama emak dijewer. Kalau disuruh sembahyang ntar dulu, diambil batang lidi, sabet, cedet, kurang gede batang lidi, batang singkong, jebrol, ya. Lantas nangis, lari depan emak, karena nggak sembahyang, ditambahin. Cuman kalau mama kuping doang diperintir, melintirnya juga pura-pura terdekat, padahal mah dikit doang. Kalau mama, kalau bapak mah, cuman pada putus doang. Ya. Cuman apa? Cuman karena emaknya nggak ngelonin, apa ngelonin? Nggak ngalem-ngalem. Makanya lo kalau suruh sembahyang sama bapak lo, gua jangan berani sama bapak lo berani sama bapak lo. Bayang benar, emak galak, emak tegas. Ini anak insya Allah rajin. Insya Allah rajin. Apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua punya anak kita nih. Kita sebelum ada si setan gepeng, emang setannya udah banyak. Ya, sebelum ada si setan gepeng, setannya udah banyak. Setannya udah banyak, datang si setan gepeng. Itu di dalam setan gepeng, setannya banyak. Ya, setannya banyak. Jadi urusan anak kita ini mendidik mereka, mencetak mereka menjadi faqihul fiqih, menjadi orang-orang yang ahli agama sangat sulit, makin sulit. Saya ada ya beberapa santri, emang santri dikit. Ya, di Umul Pala ini emang santrinya dikit. Lantas dilarang bawa handphone. Ngumpet-ngumpet bawa handphone. Dia namanya handphone paling kalem bergetar. Paling kalem bergetar. Yang namanya getaran handphone kalau jam 12 malam, jam 1, sekarang kan udah kagak ada, udah nggak ada gasir, udah nggak ada jangkrik ya, nggak ada kan? Itu jam 12 jam 1 itu handphone getarannya kedengeran. Berarti ini di kamar santri ada handphone. Lantas ini si handphone diambil, disita, ngambek itu si anak. Ngambek. Begitu ngambek ngadu sama babanya marah. Biarin terus sampai jempol. Ustaz mau dijempol. Emaknya sama.
belain anak. Akhirnya yang dipilih apa? Ngaji apa berhenti? Ngaji apa berhenti? Berhenti. Bapaknya nangis apa senyum? Nangis apa senyum? Emaknya nangis apa senyum? Kalau bilang nangis bohong. Orang habis itu beliin HP baru, bagaimana nangis? Ya. Bagaimana nangis? Ini ambil lapnya, ada es tumpah. Ambil lap es tumpah lah. Ini artinya apa? Tantangan buat kita dalam rangka mendidik dan mencetak anak menjadi anak-anak yang soleh makin susah. Ilmunya makin banyak, di YouTube ada, di mana-mana ada, tapi saya belum dapetin anak bocah lagi dakom tengkurep. Lagi dakom tengkurep, itu yang kita samperin. Begitu kita samperin, lantas yang dia lagi dengerin, yang dia lagi tonton, yang dia lagi khusyuk, ya perhatiin adalah suara Abdurrahman As-Sudais lagi baca Al-Baqarah. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu bocah lagi dakwah, lagi ngurut, dengerin ayat itu. Belum. Yang ada dakwah ngurut, lagi main ular tangga. Ularnya ikut jangan ikut. Ularnya nyusup dia nyusup. Main game. Pokoknya segala macam itu tontonan lainnya. Yang model begitu enggak ditonton sama anak kita. Artinya apa? Artinya sulit sekali di akhir zaman kita punya anak, mencetak anak menjadi anak yang soleh. Karena tantangannya makin banyak, tantangannya makin luar biasa. Karena itu, ya buat kita bersihkan diri kita dengan la ilaha illallah. Bisa jadi nanti ketika kita dibersihkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, mulut kita manjur, doa kita manjur. Lalu bulan Sya'ban ini kita gunakan untuk tathhirul qulub, membersihkan hati. Hati itu keras apa lembek? Hati keras apa empuk? Empuk apa keras? Yang keras apaan, Bu? Tulang. Ya. Hati itu empuk. Hati itu lembut, hati itu gak keras. Tapi ada istilah hati itu keras. Dasar demo orangnya hatinya keras banget, merdut, parku, kagak bisa diajak kompromi. Itu namanya hati yang keras. Hati yang tentang Allah, hati yang jauh dari Allah, hati yang gak mau ibadah kepada Allah, hati yang kalau diajak ibadah tarsok. Itu hati keras. Ternyata kata Nabi, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad diri kita ini ada mudghah, ada segumpal darah. Segumpal darah, bukan seonggok tulang, bukan, segumpal darah. Idza salaha jasadu kulluh. Apabila itu si darah baik, maka semua jasad jadi baik. Wa iza fasadal jasadu kulluh. Kalau itu si darah jahat, itu si darah rusak semua anggota tubuh kita. Banyak saya waktu lagi sakit ke dokter. Pas ke dokter, pemeriksaan pertama harus di dokter bagian dalam, jantung, hati, itu bagian dalam. Begitu saya masuk ketemu dokter, ini dokter hati. Si dokter hatinya orang soleh, dokter hatinya orang ahli ilmu, dokter hatinya orang ahli ibadah. Saya tanya dok, kenapa dok di hati harus diperiksa? Saya lagi bengek.
pan saya lagi meriang, pan saya lagi ampok, ngapa hati yang diperiksa? Dijelasin olehnya bahwa hati adalah sumber dari penyakit dan sehat dan sakit tergantung hati. Itu hati ada yang warnanya agak merah, agak pucat-pucat dikit. Kalau yang merah seger bagaimana dok? Yang merah seger dia bilang itu lagi banyak duit. Ya lagi banyak duit. Ya saya lagi sakit aja pengen ketawa. Ya. Kalau yang ada burak-burak dikit bagaimana dok? Kalau yang lagi burak-burak dikit itu Jakarta ditinggal pacar. Kalau nggak ditinggal pacar ditinggal bini. Nah loh, saya banget itu. Ya waktu itu. Kok saya bilang saya banget. Ini nomor 2 saya banget. Emang kenapa? Istri saya meninggal. Oh, pantesan Pak Ustadz hatinya rada burak-burak dikit. Ya, rada burak-burak dikit. Jadi dokter mah kenal tuh hati. Ternyata kata Rasulullah udah lebih dulu kayak gitu. Idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Kalau niat baik semuanya. Kalau niat jahat semuanya. Nih ibu datang ke majelis salim hatinya baik apa buruk? Demen gak sama saya kira-kira? Demen apa tidak? Demen ya? Ya saya juga demen banget sama ibu-ibu. Ya, demen sama ibu-ibu. Ya, bapak-bapak juga sama. Kalau bapak-bapak ini jadi ibu doang demen. Ya. Kenapa kita bisa hadir? Karena hati kita lagi enak. Karena hati kita lagi baik. Betul. Tapi bapak ibu kalau hati kita lagi enak, hati kita lagi gede sama panitia. Gede sama panitia. Pokoknya diundang 20.000 kali sama panitia. Diundang 20.000 kali sama panitia. Undangannya dikasih amplop 20 juta. Ya ini mah cerita. Ya, tapi gak ada panitia kayak begitu. Kalau ada suruh balik panitianya, jadi panitia di sini. Masya Allah ibu, gak bakal datang bu, gak bakal datang walaupun rumahnya nempel di majelis taklim, gak bakal datang. Kalau hatinya lagi kagak enak, kalau hatinya lagi sakit, kalau hatinya lagi gundah gulana, ya dia lebih pilih ke puncak ketimbang ke surga. Halo. Mereka lebih pilih ke puncak daripada ke surga. Ini surga apa puncak? Ini puncak apa surga? Ini mah surganya matinya, lampunya mati-matian mulu. Ini taman surga namanya ini. Ya walaupun lampunya mati-matian mulu, taman surga. Mungkin kali itu lampu ada kurang amal kali bagaimana kali ini. Jadi mati lagi. Ya. Mudah-mudahan nanti Allah tambahin lagi tuh ya hati. Oleh karena hati ini sumber penyakit ibu bapak, masya Allah, hati ini sumber dosa, hati ini sumber kesalahan. Di bulan Syakban ini para ulama kita masya Allah pintar-pintar cerdas ulama kita dibikinin acara ulama kita. Acaranya acara apa? Acara ke pasar Ruku. Kok ke pasar Ruku? Iya, ke pasar Ruku dulu beli kopi, ame gula. Itu empok berapa orang? Empok ada 17 orang, berarti 17 kilo. Ya, 1 kilonya umpamanya 100.000, berarti 1.700.000. Itu baru gula kopinya, belum gulanya, belum tehnya, belum susunya. Lama enak itu minum mulu, ngopi minum, teh minum, susu minum. Kapan butuh cemilannya, rotinya. Lama makan roti mulu kayak Belanda. Iya, belum kan buahannya. Wah, masya Allah diajarin oleh ulama kita. Kemana? Ke rumah orang-orang tua kita, ke rumah cangcing kita, ke rumah guru-guru kita. Ngapain ke sono? Kita minta didoain
kita minta diberkahi, kita minta supaya dosa-dosa dan kesalahan kita yang kita lakukan kepada mereka, saudara-saudara kita yang lebih tua, diampuni oleh mereka. Sebab kalau empok kita, kalau abang kita, kalau encang kita, kalau encing kita, kalau guru kita sudah mengatakan kata aku maafkan engkau, aku doakan engkau, semoga engkau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup model kayak begini gak bakal susah. Yakin? 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 Ini ulama yang ngajarin. Ulama ngambilnya dari Nabi. Nabi yang ngajarin. Nabi dapatkan dari Allah. Allah yang ngajarin. Allah yang bikin kita. Allah yang tahu urusan kita. Makanya ada acara roaan. Ada roaan dari yang hidup sampai yang mati. Yang hidup kita datangin bawain kopi gula. Girangnya bukan main. Emang palanya udah 7 hari puyeng. Bukan puyeng apa-apa, yang puyeng gak ada yang bawain kopi. Begitu kita datang baru timbang ngendus aroma kopi doang, itu pala udah puyeng. Pala udah hilang puyengnya. Pala udah hilang puyengnya. Maka kita di grup manapun di WA pasti kalau pagi-pagi, woi kopi. Tuh. Kadang-kadang kita belum kopi, teman kita baru ngirimin doang tuh. Ngirimin gambar kopi Pasar Rubuh, itu kita lihat tegar itu kopi luar biasa. Wah. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin kopi Pasar Rubuh nyampe ke Mekah, nyampe ke Madinah. Dibawa mau Ustaz Said dari Kosambi. Ya. Dibawa Ustaz dari Kosambi, nyampe ke Solo. Dibawa Muhammad tuh di Pasar Rubuh Solo nyampe. Alhamdulillah. Ya, apa itu kopi Solo? Makanya ya pada kesempatan kali ini saya yang bicara, saya yang ngomong, saya yang nyampein, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, yang selebar-lebarnya. Kalau ini majelis pintunya ada tiga-tiganya itu pintu ada 2, jadi pintunya ada 6. Besok nambah lagi pintu ruangannya Iba tuh, nambah lagi 2, jadi 6, 8 ya. Kan lebar tuh, lebar. Saya minta supaya ibu bapak bukain pintu maaf yang lebih lebar daripada itu. Amin. Amin. Supaya kalau ibu bapak udah gak kesel sama saya, gak jaga sama saya, berarti jalan pintu rezeki makin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Kalau jalan pintu rezeki makin dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, niari ibu-ibu datang kemari, penutupan bawa besesan 1, mudah-mudahan kalau lebih luas mah bawa besetnya serang 2. Tapi isinya 1. Besok kedua susun 2. Ya. Masya Allah. Yakin ibu bapak, rezeki kita bakal dibuka oleh Allah kalau sudah tidak ada ganjelan dari pihak-pihak lain. Janganlah kita menjadi ganjelan rezeki orang. Kalau kita kesel sama orang, kalau kita jegal sama orang, pertama orang yang kita keselin rezekinya seret. Kita yang kesel lebih seret. Halo, kita kesel sama orang. Halo, kita kesel sama orang. Jegal kita sama orang, kesel kita sama orang. Sampai kita ngomong dewek-dewek, di belakang pun bambu, ngomong dewek-dewek. Anjing itu. Babi lu bang ajar lu, bener anjing dengerin belakang sama babi. Iya, ratu-ratu ngomong disuruh sama babi. Gua duduk, minta tolong, kenapa bang? Gua suruh babi, emang apa? Gua salah, emang apa tadi? Babi gua katain. Ya maksudnya dia mau ngatain saudaranya, cuman ada babi di belakang pohon bambu. Tuh, rizki orang yang kita keselin seret, rizki kita yang kesel lebih seret. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Kalau buat ibu mah, insya Allah ya ibu bapak, di hati saya tidak ada sedikit pun ayam masih pada pancing geletak ayam. Saya takut cuma ada lari doang tuh ayam. Tukang masak udah pada pulang. Pada pelintir saya lihat, ya gila ilah di ayam masih ada aja. Belum digoreng semua, saya takut kalau itu bangun-bangun ayamnya nggak pada ada.
kena ngobrol kita subuh-subuh. Ya, gak bisa tidur ya. Alhamdulillah, tadi saya habis bayar subuh di Bintaro, kemudian ngaji di sono, kita habis ngaji, itu mata nggak bisa dari kompromi, berjepan, lupa sembahyang isya apa 8, dari isya, yang berlupaan, untung bagus, habis itu atas kopi keluar kopi, alhamdulillah, kopi lagi aja, ya, tuh. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan saya berterima kasih, bukan cuma sekadar berterima kasih. Saya berdoa, saya minta kepada Allah, saya mohon kepada Allah, ya Allah, jamaah yang hadir pada hari ini, ya Allah, mereka yang menyempatkan waktu, ya Allah, mereka yang mempersiapkan diri, ya Allah, yang datang di tempat kami ini, ya Allah, berikan mereka semuanya panjang umur, ya Allah, murah hati, murah rezeki, amin. Murah hati, murah rezeki, amin. Murah hati, murah rezeki, amin. Tetap iman Islam, amin. Mudah-mudahan semua mereka ini, ya Allah, sehat, bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Yang perempuan yang biasanya haid, mudah-mudahan bulan puasa kepada haid, amin dong. Mudah-mudahan nggak pada haid semuanya, yang nggak pada haid dalam hati bisa mengerjakan ibadah puasa semaksimal mungkin, amin. Ya Allah, bukan cuma di bulan puasa, ya Allah, habis puasa lebaran, ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara saya, ya Allah, yang hadir pada hari ini, ya Allah, Kau berikan rezeki, ya Allah, bisa beli baju salam 20 setel, ya Allah, amin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Banyak amat 20 setel. Itu udah merangkap itu satu grup, anak, cucu 20, ya 20 biji, amin. Masa baru ini saya bingung, saya baru ini saya doain, kalau amin, artinya kayaknya minus banget gitu, minus didoain 20 setel, minus buat kayaknya minus gitu, ya Allah, mudah-mudahan semua mereka diberikan anak-anak yang salihin dan salihah, ahli ilmu, ahli khair, ahli Quran, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya, di tahun-tahun berikutnya, di bulan-bulan berikutnya, di acara yang sama, yaitu acara pengajian bulanan, kumpul bareng, kumpul bersama dari semua orang yang ada di kampung ini, dan dari teman-teman majlis-majlis, juga dari teman-teman jamaah umroh. Alhamdulillah teman-teman saya jamaah umroh, tuh ada yang dari kemarin tuh, kayaknya batuknya masih disimpan-simpan, ya masih kalau nyimpen batuk, termasuk saya juga, emang saya nggak obatin biar batuk dia batuk aja. Karena dosa banyak banget ini, jadi itu dosa segunung hilang, 2 gunung hilang. Jadi biar ini udah jual tuh nggak apa-apa, supaya pas begitu berhenti besok berangkat lagi, iya pulang batuk lagi, jangan amin ya, ya itu mah jangan amin dah, ya abis itu batuk hilang berangkat lagi, amin, pulang batuk lagi, ya amin, Masya Allah, ya enak ya Bu ya. Ya selesai ya, enak banget dah, apalagi begini laki sama bini, tinggal saya bini mana laki mana, Masya Allah, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Kemudian kalau hati udah bersih Bu, besok di bulan Ramadan kita mau ngerjain puasa karena siapa? Pastinya kita pengen ngerjain puasa karena Allah, dasarnya imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa membersihkan ruh kita, karena walau bagaimanapun gerak kita ini Allah jadikan karena ruh, diamnya kita Allah jadikan karena ruh, dan semua gerak-gerik kita baik dan buruknya dikehendaki oleh Allah karena adanya ruh. Makanya kadang-kadang ya kita juga suka ngerasain kadang-kadang tangan kesemutan, nggak bisa diangkat. Aduh, jangan-jangan stroke nih, bukan stroke, itu ruhnya lagi ditahan dulu sama Allah. Kalau yang udah agak stroke dikit, itu ruhnya udah mulai dibikin lemah, dikurang-kurangin oleh Allah. Kalau udah nggak bisa bergerak, itu berarti ruhnya udah dicabut. Makanya ada di antara kita orang yang ruhnya separuh udah dicabut, kadang-kadang dicabut di tangannya udah nggak bisa bergerak. Gambaran dari Allah buat kita bahwa kita bergerak
atas kehendak Allah. Allah ciptakan ruh supaya kita memahami bahwa ruh itulah nanti yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ruh itulah nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruh itulah nanti yang akan menjadi penentu buat kita apakah kita min ahli jannah ataukah kita min ahli nar. Ruh, makanya menjaga ruh ini amat sangat sulit Ibu Bapak, karena menjaga ruh berarti harus menjaga hati. Menjaga hati berarti juga harus menjaga badan. Menjaga ruh berarti menjaga hati dan menjaga badan. Menjaga hati itu susah, menjaga badan itu susah. Kalau dandanin badan gampang, dandanin badan gampang. Dari kurus bikin gemuk gampang susah. Dari kurus bikin gemuk gampang susah. Gampang, itu mah gampang. Laki bulan roaan dulu, asar roaan, maghrib